Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kang Gugum. Halo teman-teman pionir. Salah satu pengumuman yang paling menarik di Pi Today 2026 adalah hadirnya solo host. Namun, saya melihat masih banyak pionir yang belum memahami apa sebenarnya itu solo host. Sebagian bahkan mengira solo host adalah aplikasi baru untuk menambang Pi. Ada juga yang mengira solo host akan langsung menaikkan harga Pi. Padahal kenyataannya bukan seperti itu, teman-teman. Hari ini, saya akan menjelaskan solo host, mulai dari pengertian sederhananya hingga bagaimana cara kerjanya secara teknis, tetapi tetap menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Mari kita mulai dari dasar, teman-teman. Setiap aplikasi yang kita gunakan setiap hari, misalnya marketplace, media sosial, game online, aplikasi bank, semuanya membutuhkan server. Server adalah komputer yang selalu hidup selama 24 jam sehari. Tugas server adalah menyimpan data aplikasi, menjalankan program, menerima permintaan dari pengguna, lalu mengirimkan hasilnya kembali. Kalau server mati, aplikasi juga ikut mati, teman-teman. Misalnya, Anda membuat aplikasi toko online. Saat ada pembeli membuka aplikasi, permintaan itu dikirim ke server. Server kemudian mencari data produk, menghitung stok, menghitung harga, lalu mengirimkan hasilnya kembali ke ponsel pembeli. Semua proses itu terjadi hanya dalam hitungan detik. Nah, server inilah yang menjadi otak sebuah aplikasi, teman-teman. Lalu apa hubungannya dengan solo host? Solo host adalah layanan yang disediakan Pi Network agar developer dapat menjalankan server aplikasi mereka sendiri dengan lebih mudah, tanpa harus membangun seluruh infrastruktur dari nol. Secara teknis, solo host menyediakan lingkungan hosting yang sudah disiapkan, sehingga aplikasi dapat dihubungkan dengan layanan-layanan Pi Network, seperti autentikasi, penggunaan melalui Pi Sign-in, dan fitur lain dalam ekosistem. Dengan kata lain, solo host bukan aplikasi untuk pengguna umum, melainkan alat bagi para pengembang. Mari kita gunakan analogi. Bayangkan Anda ingin membuka sebuah restoran. Anda bisa membangun gedungnya sendiri, memasang listrik sendiri, memasang air sendiri, membangun dapurnya sendiri, semuanya bisa. Tetapi tentu membutuhkan biaya dan waktu yang besar. Sekarang, bayangkan ada sebuah gedung yang sudah menyediakan listrik, air, keamanan, parkir, dan internet. Anda tinggal menyewa ruangnya lalu fokus memasak makanan. Nah, solo host kurang lebih seperti itu. Ia menyediakan tempat yang sudah siap digunakan sehingga developer bisa lebih fokus membuat aplikasi daripada sibuk mengurus infrastrukturnya. Secara teknis, ketika seorang developer membuat aplikasi di Pi Network, aplikasi itu memerlukan beberapa komponen. Yang pertama adalah hosting, yaitu tempat aplikasi dijalankan. Yang kedua adalah database, tempat menyimpan data pengguna, transaksi maupun informasi lainnya. Yang ketiga yaitu API, yaitu jembatan komunikasi antara aplikasi dengan layanan Pi Network. Yang keempat adalah keamanan, agar data pengguna tetap terlindung. Solo host membantu menyederhanakan proses-proses tersebut sehingga pengembang tidak perlu membangun semuanya sendiri. Lalu bagaimana hubungannya dengan Pi Sign-in? Bayangkan Anda membuat aplikasi marketplace. Tanpa sign-in, setiap pengguna harus membuat akun baru, membuat password baru, verifikasi email lagi, mengingat username lagi. Dengan Pi Sign-in, pengguna cukup login menggunakan akun Pi mereka. Proses menjadi jauh lebih sederhana. Kemudian ada Pi Verify. Kalau Pi Sign-in memastikan siapa yang masuk ke aplikasi. Pi Verify membantu aplikasi mengetahui apakah akun tersebut telah melewati proses verifikasi sesuai sistem Pi. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dalam aplikasi, teman-teman, terutama jika aplikasi melibatkan transaksi atau interaksi antara pengguna. Nah, solo host menjadi tempat semua layanan itu berjalan bersama. Hosting tersedia, login Pi tersedia, verifikasi tersedia, developer tinggal menghubungkan aplikasinya. Menurut saya, inilah alasan mengapa core team menyebut solo host sebagai bagian dari perluasan utilitas. Karena tanpa infrastruktur seperti ini, developer harus bekerja lebih keras. Semakin sulit membangun aplikasi, semakin sedikit aplikasi yang lahir. Sebaliknya, semakin mudah proses pembangunan,
semakin besar peluang munculnya marketplace baru, game baru, platform musik baru, bank sampah digital, aplikasi UMKM, sistem loyalty pelanggan, bahkan aplikasi yang mungkin belum pernah kita bayangkan sebelumnya, teman-teman. Apakah Solohost menggunakan blockchain untuk semua proses? Tidak selalu. Secara teknis, banyak aplikasi modern menggunakan kombinasi antara server tradisional dan blockchain. Blockchain digunakan untuk fungsi-fungsi tertentu yang membutuhkan transparansi dan pencatatan transaksi. Sedangkan proses lain seperti menampilkan gambar, memuat halaman, atau menyimpan data operasional seringkali tetap berjalan di server aplikasi agar lebih cepat dan efisien. Karena itu, keberadaan Solohost menjadi sangat penting untuk mendukung kebutuhan tersebut. Jadi, kalau saya menyimpulkan, Solohost bukanlah fitur yang dibuat agar pioner langsung melihat perubahan harga, tetapi Solohost adalah alat yang membuat developer lebih mudah menciptakan utilitas. Dan dalam sebuah ekosistem blockchain, utilitas adalah salah satu fondasi yang dibutuhkan agar jaringan terus berkembang, teman-teman. Teman-teman pionir, seringkali kita hanya melihat bangunan yang megah, padahal yang paling penting justru fondasinya. Menurut saya, Solohost adalah salah satu fondasi itu. Mungkin tidak semua pionir akan menggunakan secara langsung, namun jika Solohost berhasil mempermudah lahirnya ribuan aplikasi berkualitas, maka manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh ekosistem Pi Network. Apakah Solohost akan menjadi salah satu kunci pertumbuhan Pi di masa depan? Kita tentu belum bisa memastikannya, tetapi arah yang ditunjukkan core team cukup jelas, yaitu membangun infrastruktur agar pengembang lebih mudah menciptakan aplikasi yang benar-benar bermanfaat bagi komunitas, teman-teman. Sebelum saya akhiri video ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Kang Gugum. Selain berbagi berbagai pembahasan seperti ini, saya juga berkarya di dunia musik dengan nama Syahriana Gumilar sebagai musisi dan pencipta lagu. Jika teman-teman ingin mendengarkan sekaligus mendukung karya-karya saya, silakan kunjungi link lagu-lagu saya yang sudah saya cantumkan di deskripsi video. Lagu-lagu saya tersedia di YouTube, Spotify, Apple Music, iTunes, SoundCloud, dan berbagai platform musik digital lainnya. Terima kasih atas dukungan teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kita terus belajar serta bertumbuh bersama membangun ekosistem Pi Network. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.